Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema mengidentifikasi anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Sebelum kami memulai presentasi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Adinda Rifka Safira, NPM 720 720 212. Dan saya Nadia Zulkarnain dengan NPM 720 720 209. Saya Maharani Angelin dengan NPM 720 720 201. Rangka adalah otot yang merekat pada tulang manusia dan dilakukan secara sadar. Otot dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama otot polos. Otot polos terletak pada bagian dalam tubuh atau bagian internal. Contohnya, saluran pencernaan, kandung kemih. Kedua, otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik yang terdiri dari sel-sel yang memanjang yang berpusat pada inti. 3. Otot lurik. Pada otot lurik terdapat tendon. Tendon dibagi menjadi 2. Yang pertama, otot yang ujung atasnya terdapat 2 tendon disebut otot biceps. Yang kedua, otot yang ujung atasnya terdapat 3 tendon disebut otot triceps. Ciri-ciri otot. Yang pertama, otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelandong dan memiliki ujung yang meruncing. Kedua, bekerja di luar kesadaran. Yang ketiga, memiliki satu inti yang letaknya ada di tengah. Kedua, otot jantung. Otot jantung memiliki ciri berbentuk serabut, memiliki satu atau banyak inti sel yang letaknya di tengah, dan bekerja di luar kesadaran. 3. Otot lurik. Berbentuk silinder yang memiliki sisi gelap terang sehingga seperti lurik. Memiliki inti banyak, bekerja secara sadar, dan cepat lelah. Fungsi otot yaitu membantu sistem peredaran darah, membantu sistem pernafasan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Sistem pernafasan atau respirasi. Sistem ini terjadi secara otomatis di dalam tubuh. Sebagai contohnya, ketika kita bernafas, terjadi adanya penukaran antara O2 dan CO2. Jenis pernafasan dibagi menjadi 2, yakni pernafasan dada dan pernafasan perut. Organ-organ pernafasan terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Proses pernafasan dibagi menjadi 2, yakni yang pertama pernafasan luar. Terjadi penukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang ada di dalam kapiler. Yang kedua, pernafasan dalam. Terjadi antara daerah yang ada di dalam kapiler dengan sel-sel yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernafasan. Yang pertama, menghirup udara. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Peredaran darah atau sistem kardiovaskuler. Suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem organ ini berfungsi menstabilkan suhu dan pH yang ada dalam tubuh manusia. Organ-organ yang berperan dalam peredaran darah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ vital yang paling berperan dalam peredaran darah di dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pipa elastis yang menjadi bagian dari peredaran darah. Pembuluh darah dibagi lagi menjadi 2, ada arteri dan vena. Arteri kaya akan O2 dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena kurangnya O2 tapi memiliki banyak CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Dan yang ketiga adalah darah. Darah mengangkut nutrisi, O2, hormon, dan lain-lain. Mekanisme peredaran darah dibagi menjadi 2. Yang pertama, peredaran darah sistemik atau besar. Mekanismenya dari bilik kiri seluruh tubuh ke serambi kanan. Yang kedua, peredaran darah pulmonal atau kecil dari bilik kanan paru-paru ke serambi kiri. Komponen-komponen peredaran
peredaran darah ada 4. Yang pertama eritrosit, sel darah merah. Yang kedua leukosit, sel darah putih. Yang ketiga trombosit, kepingan darah. Dan yang terakhir adalah plasma darah yang berbentuk cairan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.